perlakuan tidak benar seperti diskriminasi, penganiayaan, celah, peperangan, fitnah, merasa dipojokkan, dan orang Kristen tetap tersenyum terus menampilkan sikap hidup yang murah hati, ramah, sopan, dan etis. Jika kuasa itu adalah kuasa Kristus, maka mereka ingin mengenal Dia. Mereka dalam hal ini adalah orang-orang yang berdosa. Namun ada pihak-pihak tertentu juga di dalam kehidupannya tetap membenci orang Kristen yang hidupnya seperti ini. Terkadang ada orang yang bukan orang Kristen bilang begini, kalau saya mengenal orangnya yang jenggot panjang, saya cabut itu. Bagaimana dengan kita orang Kristen kita mengenal kalimat syukur. Jika kuasa itu adalah kuasa Kristus, maka mereka ingin mengenal Dia. Mengenal Dia adalah sebuah penyematan untuk menyiksa dan menjual. Tentunya ini adalah sebuah misi Ibu Bapa sidang jemaat Tuhan yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Ini misi pengikut Kristus. Murah hati, ramah, sopan, etis, tidak peduli dengan kalimat-kalimat seperti dengan ini habis. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang yang memotivasi diri. Dan kalau melihat tadi adalah misi, maka orang Kristen ini banyak sekali yang memotivasi dirinya dengan berbagai bentuk simbol dan slogan seperti For Jesus atau mengikut Yesus. Dan tidak jarang stiker ini Ibu Bapak sedang jemaat Tuhan ditempelkan pada mobil pribadi, angkutan umum, buat status dari beragam aplikasi media sosial. Akan tetapi mengikuti Yesus hanya sebagai slogan mati, karena tidak mencerminkan pribadi sebagai pengikut. Dalam kitab Bilangan, dalam kitab Tawarik, kalau kita baca secara lengkap itu juga bicara tentang perjanjian garam, artinya perjanjian kekal dan abadi dari Allah dengan suatu ikatan perjanjian Allah dengan umat Israel. Dalam konteks ini kita dapat membangun pemahaman bahwa sebagai pengikut Kristus sesungguhnya kita tidak mengikat perjanjian, sesungguhnya kita telah mengikat sebuah perjanjian dengan Allah. Kita mengikat perjanjian dengan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam keselamatan yang dibuat oleh Yesus. Maka tugas kita adalah untuk mengawetkan dia dari tanda-tanda menghadirkan rasa enak dan berkualitas bagi kemuliaan nama. Begitulah kehidupan pengikut Kristus, sekali-kali tidak merusak segala tatanan yang baik, namun mampu memperbaiki dan mencegah kebusukan dunia. Ketika terang dan cahaya adalah bentuk biasa dari sisi kehidupan yang harus dipancarkan, yang bisa dipancarkan dari diri. Ketika terang dan cahaya adalah bentuk biasa juga dari sisi iman yang perlu kita pancarkan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kamu adalah terang dunia, menunjukkan kesatuan pengikut Kristus Yesus. Maka terang itu akan bercahaya di puncak-puncak gunung, menerangi dunia. Kota yang terletak di atas gunung, ketika memancarkan cahaya, akan memandangi, akan terpandang oleh semua orang, menikmati indah. Kita perlu hikmat Allah tiap saat di dalam rumah, demi mengerjakan
sedang mengerjakan misi pengawetan dan menerangi dunia ini dari kebusukan serta kegelapan agar Allah dimuliakan. Bukan mencari kemuliaan diri sendiri, bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Maka mari kita memulainya dari diri sendiri, menjadi garam dan terang. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tempat-tempat lain ada 3 orang Kristen. Hari setiap saat kebaktian ini mencatat dan menyimak setiap kata yang disampaikan. Sangat mengerti tentang firman Tuhan, bahkan mengerti banyak kebenaran kita. Tetapi semua itu tidak diterapkan di dalam kita. Bahkan tidak. 3 orang Kristen seperti ini bahasa otomatis yang hanya menerima air yang masuk tetapi tidak menyalurkan. Atau seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Fondasinya tidak kuat dan bila tiba cobaan akan rapuh dan singkat. 3 orang Kristen yang lain adalah mendengar firman dan memeliharanya dengan cara melaksanakan di dalam kehidupan. Tidak tergantung pada situasi, bahkan baik atau buruk sekalipun, dia tetap setia pada sikap. Inilah hidup orang Kristen yang perlu dipelihara, dikembangkan di dalam diri. Setiap penyakit Kristus biar terus bertumbuh dalam sikap dan mental, agar kehidupan dunia ini semakin awet di dalam kedamaian, cinta kasih, setiap kawan, toleransi, dan berkat. Amin untuk firman Tuhan. Dengan hidup jemaat nomor 50 bagian ke-6, tolong agar kami rajin mendalami lalu